Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya. Saya ini mau wawancara Bapak terkait modul 3.1 di pendidikan guru penggerak, Pak, tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan untuk pemimpin, Pak. Baik, Pak. Pertanyaan yang pertama, Pak, terkait Pak, ini ada 8 pertanyaan. Yang pertama, selama ini, Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi untuk kasus-kasus yang sifatnya dilema etika, yaitu ketika ada dua masalah yang sama-sama memiliki nilai kebajikan, gitu ya, nilai kebaikan, tetapi kita harus memilih salah satu. Maka saya mencoba untuk mengidentifikasi mana kira-kira yang lebih banyak manfaatnya, masalahnya buat sekolah, buat warga sekolah, buat siswa juga, sehingga dari situ saya bisa menentukan mana nanti yang memang akan dipilih dalam sebuah keputusan. Sementara untuk yang terkait dengan rujukan moral, tentunya kita mengidentifikasi mana hal yang kemudian itu sangat terkait dengan salah yang dan benar. Tentunya kita mengidentifikasinya dari satu, dasar hukum, kemudian juga visi misi sekolah, kemudian juga tata tertib sekolah dan sebagainya. Dari situ kita melihat, oh ini berarti memang yang saya ambil karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sesuai dengan tata tertib sekolah, sesuai juga dengan visi dan misi sekolah. Baik, Pak, kita berlanjut ke pertanyaan kedua. Coba dulu suara. Baik, Pak, terima kasih tadi jawaban untuk nomor poin 1. Untuk selanjutnya, Pak, poin kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jadi dalam setiap mengambil keputusan, saya pertama mencoba untuk kemudian meneliti data fakta yang ada terkait dengan masalah-masalah yang muncul, gitu ya. Ya. Yang kedua, saya lebih suka dengan cara musyawarah. Saya memanggil pihak-pihak yang berkepentingan yang terkait dengan masalah-masalah tersebut. Kemudian kita selesaikan secara musyawarah, kita ambil keputusan mana yang memang lebih banyak maslahannya, manfaatnya buat sekolah, buat warga sekolah, dan tentunya buat anak-anak. Ya. Baik, Pak. Selanjutnya, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Langkah-langkah atau prosedur secara khusus tidak ada ya. Paling saya melihat sesuai dengan kondisi yang ada. Tetapi ketika ingin mengambil keputusan, tentunya saya pertama tadi saya mencoba mengumpulkan fakta, data. Kemudian yang kedua, saya meminta pendapat dari semua yang punya kepentingan terkait dengan masalah-masalah tersebut. Apakah dengan manajemen sekolah, atau kadang juga dengan bapak ibu guru, atau kadang juga dengan siswa langsung atau warga sekolah yang lainnya. Kemudian yang ketiga, kita ambil kesepakatan bersama mana kira-kira yang kita nanti jadikan keputusan yang terbaik buat sekolah. Siap. Baik, Pak. Untuk selanjutnya, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif menurut saya, satu, kita harus pastikan tadi semua pihak itu terlibat di dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, kita mengutamakan kepentingan yang lebih besar untuk warga sekolah.
Siapa? Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, Tantangannya Pak. tantangan yang paling besar adalah ketika kemudian keputusan itu tentunya kadang tidak diterima atau menggembirakan bagi semua orang. Ya. Ketika ada pilihan itu pasti ada pihak-pihak yang merasa mungkin pendapatnya tidak diterima, tidak sesuai, tidak diakomodasi dan sebagainya. Kemudian kita harus memberikan pemahaman kepada pihak-pihak tersebut. Itu tantangan yang sering muncul gitu ya. Jadi bagaimana memahamkan orang terhadap keputusan yang sudah kita ambil bersama-sama. Itu. Siapa? Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Sepertinya tidak ada ya, karena mungkin kasus-kasus itu sebetulnya kasusnya lebih banyak kasuistik. Jadi terjadi pada waktu tertentu yang mungkin tidak kita duga dan sebagainya, sehingga ya masalah-masalah itu tidak selalu ada gitu. Sehingga kemudian yang saya ambil ya ketika ada muncul kasus, kita selesaikan kasus tersebut sampai selesai. Meskipun kadang dalam penyelesaiannya tidak hari itu juga selesai, tergantung besar kecilnya masalah, kemudian juga pihak-pihak yang terkait banyak apa tidak, kemudian juga rumit atau tidaknya masalah katanya. Tapi kita coba setiap permasalahan itu kita selesaikan meskipun tidak pada saat itu juga gitu. Siap, kondisional berarti ya Pak? Ya, kondisional. Selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, secara umum yang paling banyak membantu karena tadi sudah saya sampaikan di awal, saya lebih suka menyelesaikan segala sesuatu itu secara musyawarah. Pihak-pihak yang terkait seperti manajemen sekolah, pengawas sekolah, kemudian juga atasan gitu ya. Ketika muncul masalah-masalah memang memerlukan keputusan yang sifatnya dilema etika tadi gitu ya. Kadang juga melibatkan orang tua. Jadi semua pihak-pihak yang terkait dengan masalah itu kita ajak bicara. Itu menurut saya lebih efektif, lebih bagus untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Sehingga merasa semua bahwa pendapatnya diakomodir meskipun mungkin nanti keputusannya tetap mungkin ada pihak-pihak yang tidak sepakat, tidak bisa bawa semua ya. Baik Bapak, untuk terakhir Pak, pertanyaan berikutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengalami atau mengambil keputusan dilema etika? Ya. Jadi pertama pelajaran yang saya ambil ketika kemudian saya menghadapi permasalahan-permasalahan yang memang ada nuansa dilema etikanya, memilih antara yang baik tapi kita harus memilih yang terbaik. Itu yang pertama, pentingnya kita bermusyawarah. Yang harus kita utamakan penyelesaian itu secara musyawarah. Yang kedua, kita harus terbiasa juga untuk melihat kepentingan mana yang lebih besar yang kemudian kita jadikan sebagai sebuah alasan dalam keputusan tersebut. Kemudian menghormati pendapat warga sekolah itu. Kemudian yang terakhir, bagaimana kemudian juga kita tetap punya satu keputusan yang tegas gitu ya. Ketika memang itu lebih banyak manfaatnya buat warga sekolah. Baik Bapak, terima kasih sekali atas wawancara kali ini. Saya mendapatkan banyak ilmu tentang bagaimana dilema etika dan penyelesaian masalahnya yang sudah Bapak tadi sampaikan. Demikian Pak yang bisa saya sampaikan dari wawancara ini. Untuk pengambilan keputusan ya Pak Iqbal ya, ketika kita akan berhadapan dengan satu masalah yang sepertinya
ini bagi saya benar, Iya. tapi bagi orang lain salah. Ya. Atau bagi saya ini salah, tapi bagi orang lain tidak apa-apa gitu ya. Siap. Jadi di situ akan muncul satu sikap yang memang kalau misalnya pengambilan keputusan itu ada dalam diri saya sendiri gitu ya, karena memang ketika bujukan moral yang utama adalah ketika berhubungan dengan satu kelembagaan adalah ketika di sekolah. Ya. Yang berhubungan dengan siswa, berarti saya harus mementingkan siswa gitu ya, yang berpihak pada siswa. Tapi kemudian ketika ini berhubungan dengan kelembagaan, tapi akan di situ ada guru yang harus menjadi utama, maka saya prioritas utamakan dulu guru. Ya. Tapi ketika di situ ada yang ini ada dalam satu sisi gurunya ada, kemudian satu sisi siswanya ada, maka saya pentingkan dulu mana nih yang paling prioritas. Ya, Bu. Berarti saya akan mengutamakannya berpihak kepada siswa. Siap. Jadi memang itu ketika bujukan moral itu berhubungan dengan hati nurani, Pak. Siap, Bu. Betul. Siap. Terima kasih, Bu. Untuk selanjutnya, Ibu, mohon maaf. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, gimana tadi, Pak? Misalnya ada kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu yang kebajikan mah berarti yang berhubungan dengan ini ya, spiritual. Spiritual ya. Nah, kalau saya sih lebih karena ini hubungan kalau dengan bagaimana menghubungkan masalah berhubungan dengan ketika berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan, maka saya harus melihat prioritas yang utama. Siap. Gitu. Jadi memang nilai kebajikan itu yang utama. Ya. Apakah ini akan mudorotnya lebih banyak gitu, atau kebaikannya yang lebih banyak gitu. Kalau misalnya mudorotnya lebih banyak, ya udah saya tinggalkan gitu. Kebaikannya saja yang harus mudorot itu kebaikan ya. Mudorot itu yang kurangnya kan ya. Mudorotnya kalau misalnya mudorotnya lebih banyak maka saya tinggalkan. Siap. Jadi memang itu kembali ke nilai-nilainya, mana kebanyakan yang baiknya, mana yang buruknya gitu. Siap. Kalau keburukannya itu lebih banyak untuk saya, lebih baik saya tinggalkan. Siap, Bu. Seperti itu. Selanjutnya, Bu, apakah ada langkah-langkah atau prosedur yang bisa Ibu lakukan selama ini tentang kebajikan atau nilai kebajikan? Kalau kebajikan, kalau saya mah ada langkah-langkahnya nggak, Bu? Langkah-langkahnya ketika kita ada masalah Pak ya. Ketika ada masalah, kita ada yang harus langsung gercep seperti itu kan, ada yang saat itu harus diselesaikan. Saat itu juga. Ada yang bisa ditunda, ada yang bisa ditundanya agak panjang gitu ya. Tapi ketika kita berhadapan dengan masalah yang harus saat itu diselesaikan, maka saya harus cepat juga berpikir cepat berarti ya. Betul. Maka saya yang harus fokuskan itu adalah betul tadi ya, kebaikannya gimana nih. Betul. Saya langsung kalau misalnya kebaikan di sekolah, maka saya harus gimana nih yang untuk siswa. Ya. Itu untuk siswanya. Jadi kebajikan yang lebih yang ketika siswa ini diutamakan, maka kebaikan-kebaikan yang lainnya akan muncul. Betul. Tapi ketika kebaikan untuk siswanya tidak dihindarkan, maka kemudaratan pun akan muncul. Siap. Jadi yang nomor satu itu saya selalu ingin berpihak pada siswa dulu. Selalu berpihak pada siswa dulu ketika masalah-masalah itu. Jadi kemudian tadi pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Panjang Pak Iqbal. Hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Kalau dilema etika teh, makanya mun ieu teh ketika sama di awal. Ya. Ketika kita benar,
belum tentu oleh orang lain benar. Betul. Tapi dianggap ketika kita bertindak salah, orang lain juga belum tentu bertindak sama dengan kita gitu ya, dan membenarkan. Ya makanya tadi kembalikan lagi, ketika kita menghadapi dilema etika yang bagi kita baik, maka kita berpatokannya adalah ke nilai kebajikan. Kita bermohon kepada Allah. Kita bermohon kepada Allah, ini benar enggak? Tapi ketika kita cepat, maka antara bermohon kepada Allah dengan kebajikan, dengan berpihak kepada siswa itu, maka yang ini ketika ya Allah sertakan gitu, jadi sejajar akhirnya. Ya Allah, ketika saya memutuskan yang ini, maka bimbing saya. Itu aja. Baik Bu, sebentar Bu, ada tantangan tidak Bu dalam menghadapi dilema etika ini? Oh betul, tantangannya. Tantangannya seperti apa Bu yang dihadapi? Tantangannya yaitu orang sekitar kita. Kemudian tuntutan hati orang kan tidak tahu. Ya. Makanya ketika kita ada tantangan, kita harus siap juga dengan pilihan-pilihan yang sudah kita pilih, gitu ya. Ketika kita berawal dengan nilai kebajikan, maka insya Allah kesananya juga tidak akan yang tantangan-tantangan itu ternyata bisa kita selesaikan secara sedikit demi sedikit Pak. Kalau misalnya saya ketika mau pindah nih Pak, tantangannya itu ada dari A, B, C, D, banyak E. Banyak gitu ketika akan rotasi ketika kita akan memergerkan sekolah. Iya, tantangannya itu luar biasa. Tapi betul, kalau tidak ada nilai kebajikan itu, tidak ada bersandar kita kepada Allah, kita tidak bisa mengejar apa-apa. Yang utama ada kekuatan kita hanya berpijak itu aja kepada Allah. Iya, betul Bu. Kekuatan kita, saya alhamdulillah ketika kita diberi kesehatan, maka itu nilai kebajikan dari Allah yang sudah diberikan kepada kita. Ketika kita alhamdulillah ketika kita sampai menuntaskan sekolah ini sampai berdiri megah satu sekolah, ini juga berkat nilai kemudaratan yang saya singkirkan gitu ya. Kalau masalah ini bisa disingkirkan, ya udah ini bisa disingkirkan, bukan disingkirkan ya, di tahap berikutnya ini akan diselesaikan gitu. Jadi ada masalah-masalah yang saat itu bisa diselesaikan, tapi nanti bukan berarti kita menyingkirkan masalah yang lain, tidak diselesaikan. Ini diselesaikan, tapi bisa di prioritas yang keberapa. Siap. Seperti itu. Berarti dilihat dulu kondisinya ya Bu ya. Baik Bu, 3 pertanyaan terakhir Bu. Apakah ada jadwal tertentu dalam menghadapi dilema etika ini Bu? Atau jadwal tempat lain sebagainya? Kadang-kadang ada jadwal, kadang-kadang terjadwal, kadang-kadang tiba-tiba Pak. Kadang-kadang tiba-tiba ketika dilema etika itu muncul gitu ya. Tapi kadang-kadang juga ketika dilema etika itu muncul, ketika dilema etika itu muncul dan itu beriringan. Dilema etika, tapi nilai kebajikan itu bisa muncul juga dengan dilema etika itu beriringan. Ya, jadi ketika misalnya nih baru-baru ini saya kedatangan dari pejabat tertentu misalnya, dari pejabat pemerintah kota misalnya datang, kemudian itu dilema etika ketika saya harus menjalankan tugas yang ini, tapi ini datang, nilai kebajikan itu muncul di tengah-tengah. Bismillah, mudah-mudahan ini mendapatkan bantuan dari Allah apa saja, dan itu ketika dilaksanakan, ketika di perjalanan itu setelah bertemu, maka nilai-nilai dilema etika itu akan luruh dengan nilai-nilai kebajikan pertolongan itu yang misalnya, Bu, itu betul kan Bu? Nanti saya bantu. Seperti itu ya. Jadi memang jadi kalau jadi pemimpin itu kita jangan takut ketika mengambil keputusan. Kita jangan takut mengambil keputusan yang kita kira kita nilai kebajikan itu di atas segalanya. Bersandar-sandaran kita kepada Allah, kita jangan takut. Pak Iqbal ketika jadi pemimpin, kita memilih jadi CGP misalnya,
Nah itu kan dilematis juga ya. Betul. Pikiran ini. Tapi ya Allah bimbing saya. Ketika nilai kebajikan itu nomor 1, Pak Iqbal akan menyelesaikan itu dengan tertib dan teratur Ya, dan lancar lah. sedikit gitu. Siap. Sama ketika keputusan itu dibuat di setiap tempat itu, ketika nilai kebajikan itu nomor 1, Ya. kita bermohon kepada Allah, maka itu akan selesai dengan sendirinya. Betul. Gitu. Seperti itu. Ini berdasarkan doa Pak Iqbal ya Pak Iqbal. Banyak masalah-masalah. Kok ini udah selesai? Iya, Bu. Ini sudah selesai. Di luar nalar ya, Bu. Iya betul. Siap. Sebentar, Bu. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Kalau yang ketika dilema etika itu di kelembagaan, mungkin Ya. rekan-rekan kerja saya. Rekan-rekan kerja, ya. Ya, rekan-rekan kerja saya. Kemudian yang terutama adalah bagaimana kita berusaha mempercayai seseorang, memposisikan seseorang misalnya dengan memilih satu orang yang sangat kita percaya. Kita mau tidak mau, kita harus memiliki orang Kepercayaan. yang kepercayaan. Dan itu lahir batin, bukan lahir batin ya. Kita tahu bagaimana sikapnya, bagaimana dia di belakang, kita tahu gitu ya. Karena kita tahu dari jangan sampai apa yang kita rasakan juga, bagaimana kita ketika dilema itu muncul, kita bisa curhat kepada dia, kita bisa berdiskusi dengan dia dan menyampaikan satu keputusan yang diharapkan. Menghasilkan solusi, ya. Itu ketika masalah itu muncul bisa diselesaikan nanti, gitu ya. Tapi ketika saat itu harus saat itu diselesaikan, maka satu-satunya teman kita siapa? Allah. Siap. Gitu. Kembalikan semuanya kepada Allah Iya, SWT. betul Pak. Siap, Bu. Pamungkas, Bu, ini. Ya. Dari semua hal yang Ibu telah sampaikan barusan, pembelajaran apa yang mungkin Ibu bisa petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika, Bu? Saya harus menyiapkan, saya punya plan A, plan B, plan C, plan D. Sehingga apa? Ketika kita mengambil keputusan, orang juga akan percaya. Orang juga akan percaya apa langkah-langkahnya kita sudah tahu juga, gitu ya. Apa saja strategi-strateginya sudah kita tahu, sudah miliki, gitu ya. Apa yang harus kita laksanakan. Bagi saya kalau misalnya sering kita melalui dilema etika tersebut, pengalaman kita akan menjadi luar biasa. Siap. Jadi pengalaman 1, pengalaman 2, pengalaman 3, akhirnya kita akan terbiasa. Kalau menghadapi masalah ini saya harus begini. Bukan. Jadi kalau misalnya orang lain misalnya kenapa ini kenapa seperti ini? Yeah. Saya punya alasannya. Siap. Tidak apa-apa ketika orang lain menentang kita, tapi kita punya strategi, punya alasan, karena kita punya plan. Siap. Kita punya rencananya. Rencana ini habis ini apa, habis ini apa. Orang lain itu kadang-kadang ketika melihat pengambilan keputusan kita, mereka melihat hanya dari satu sisi saja. mereka. Oke. Kalau kita kan melihatnya sudah Banyak sisi. gitu ya. Yeah. Kalau misalnya bola banyak formasi lah. Banyak formasi gitu ya. Nah, seperti itu, Pak. Siap, Ibu. Itu mungkin sudah. Itu saja yang mungkin bisa yang membantu Pak Iqbal. Sangat membantu sekali, Bu. Ya, mudah-mudahan. Ini menjadi ilmu juga bagi saya. Ya. Menjadi tahu bagaimana beratnya menjadi seorang kepala sekolah dalam menentukan keputusan Betul. yang mana yang baik dan harus bisa memilah mana yang baik, mana yang kurang atau harus bisa memprioritaskan yang terbaik. Gedebuk. Nah, memang harus ada jiwa kalem menyebutnya, jiwa bijak dan lain sebagainya. Ibu Risna, terima kasih banyak sudah membantu saya dalam mudah-mudahan ini bisa membantu tugas-tugasnya Pak Iqbal. Amin. Atur nuhun Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.